Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Abina Haidan. Semoga teman-teman selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita berdua akan mengobrol-ngobrol tentang masalah seputar adzan yang sesuai dengan ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada kakak saya sendiri, Al Ustadz Daini Nurdin. Bagaimana sehat Maju, alhamdulillah Yi. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Nah, itu nanyain adzan, emang Ayi ada yang masih ragu gitu tentang adzan? Kalau untuk diri saya sendiri ya alhamdulillah tidak. Tidak. Cuman memang di masjid-masjid itu masih banyak kalau saya dengar itu tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Oh gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kami bukan untuk mengkritik ya, tapi untuk menjadikan pembelajaran atau edukasi ke depannya. Bagaimana sih cara adzan yang sesuai dengan ilmu tajwid itu? Iya. Mungkin dari diri saya juga mungkin banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri, alhamdulillah Ki Adi, masalah adzan, orang suka adzan itu bahagia. Ya. Berarti mereka punya motivasi yang besar untuk memakmurkan masjid. Iya. Ya mungkin sedikit Kita apresiasi tentunya, karena tanpa mereka juga yang adanya bagus malah tidur. Iya. Termasuk saya. Oh. Saya kan kalau pulang ngantor itu jam 5 ya. Kadang nggak sempat untuk azan itu. Pengen sih azan di masjid. Ya. Cuma ya kami memberikan istilahnya kudaikna oge gitu lah. Terus alhamdulillah gitu. Ya, yang bagus tidur, yang kurang bagus naik. Ya cuma mungkin sedikit aja yang sudah saya tangkap bahwa mungkin Ki Adi kepingin muadzin itu ya sedikitnya mengenal adzan yang baik, yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya bagus juga itu. Ya semoga aja bermanfaat, bahwasanya adzan yang paling pertama diperhatikan itu adalah kalimah adzan itu sendiri. Ya. Kalimah adzan kan yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tuh. Ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus barnya dipanjangin. Terus ada juga yang dipanjangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allah bedug, Allah bedug. Nah itu. Ya itulah. Ada juga yang keliru Allah. Itu hamzahnya dia ditambahin hamzah istifham. Apakah Allah besar? Jadi bertanya itu dibaca tashil Allah. Jadi menjurus kepada keraguan dari akidah itu sendiri kalau dipanjangkan pakai hamzah istifham. Itu pertama itu. Jadi kalau kita mau adzan mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau waqaf waqaf, kalau wasol ya wasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar misalkan. Ya. Atau kalau mau berhenti dipisah-pisah boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Allahu Akbar Allah. Oh iya. Kenapa jadi ra? Masa adzan pakai qiraat waras? Akbar Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalimatnya. Ya. Ada yang baca asadu alla ilaha illallah. Itu Ki Adi mungkin pernah buka kamus ya. Asadu itu apa artinya itu? Kalau tidak salah ya, asadu itu asadun, bahasa Arab itu artinya singa. Singa. Iya. Singa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Kalau asadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Mungkin Allah juga kalau tidak pakai tasydid, tidak diidghamkan Allahnya bisa jadi apa ya? Lalitanbih.
Asyhadu ala masih inget. Oh, Kan? iya. Asyhadu ala ilaha masih inget. Masih inget atau ingatlah. Jadi lali tanbih malah. Iya. Nah, kan? Jadi yang benar adalah asyhadu, shin gede. Shin gede. Shin besar itu keluarnya dari tahta wastul lisan wa mayuhadhi minal hanakil a'la. Tengah lidah, bersanding dengan langit-langit atas. Nah, itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Annanya jangan sampai dipanjangin. Ya. Asyhadu anna, masa dipanjangin? Coba kira-kira arti apa ya? Kalau anna, Asyhadu anna. apa itu? Asyhadu anna. Kalau anak saya berarti. Ya kalau anak kosor gak dipendekin asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi anna sesungguhnya kita semua. Oh iya, nahnu ya domirnya. Ya, karena nahnu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dipanjangin, sesungguhnya Nabi Muhammad itu kami semua. Kan jadi artikan semua, jadi kita gitu. Sesungguhnya kami semua adalah Muhammad, utusan Allah. Nah, itu berbahaya. Berbahaya kalau anaknya dipanjangin. Ya. Nah. Kemudian berikutnya kalimat ada itu apa ya? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terutama di akhir kalimat itu ada yang sama saja, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu yang benar. Ya. Pakai H besar. karena tamar butuh itu kalau dimatiin jadi H. Kemudian hayya 'alal falah pakai H kecil. Terus kalau tidak salah itu pengucapan H besar itu bima yalifis sodr. Jadi dada itu harus bergetar. Nah itu kan keluar H itu keluarnya dari aqsal halqi. Ya. Nah, artinya pangkal tenggorokan. Iya. Jadi apa itu hayya 'alas shalah. Nah itu yang tepat. Nah ada yang baca hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah artinya dikata hayun hidup, la jangan, sholat. Jadi kalau baca hayya 'ala shalah, hidup jangan sholat, ini yang diserukan hayya 'ala shalah, marilah kita sholat. Jadi seruannya robah dong. Hidup jangan sholat. Yang benar ada hayya 'ala shalah. Gitu. Itu yang benar. Mungkin ada lagi yang keliru-keliru seperti dalam hayya 'ala shalah yang pernah dengar Ki Ade apa tuh? Ada hayya 'alal shalah, ya kan? Ada juga saya selalu mendengar ya gitulah azan itu hayya 'alal falah, kayak H-nya kayak huruf qaf. Ya 'alal falah. Nah itu mah ya kalau nggak salah itu ada karena saking apa memaksakan adzan supaya kekejar napas habis. Nah itu sampai keluar huruf qaf misalnya. Sama sih, saya juga pernah dulu adzan gitu kan. Pas adzan itu nggak ada yang adzan kan di masjid. Saya terburu-buru. Nah itu yang ini nafas memaksakan. Nah itu ya jadi keluar huruf yang tidak disengaja itu. Jadi capek napas jadi tergesa-gesa gitu. Ya makanya kalau adzan itu ya sesuaikan dengan kondisi badan, sesuaikan dengan pernapasan kita. Jangan memaksakan untuk panjang-panjang tapi kondisi kita enggak sehat. Nah, itu. Kembali lagi pada kalimat bahwasanya hayya 'alas shalah. Kita tidak boleh baca hayya 'alal shalah. Karena itu kan alif lam syamsiyah, hayya 'alas shalah. Yang wajib idgham itu teh. Ya wajib idgham kan. Alif lam syamsiyah wajib idgham. Hayya 'alas shalah bukan hayya 'alal shalah. Kemudian yang berikutnya adalah hayya 'alal falah. Nah ini baru hayya 'alal. Iya. Karena itu alif lam qamariyah. Hayya 'alal falah. Nah pakai H kecil. Itu pengucapan ain itu tuh yang kadang susah di masyarakat itu. Oh iya benar. Ain itu keluar dari wastul halqi ya. Tengah-tengah tenggorokan. Hayya
gitu kan. Ya. Masih banyak hayya alal falah. Ya. Alal. Jadi alal itu dikata Pak Ali. Alu, ala. Itu artinya adalah keluarga. Alamnya. Iya kan. Jadi keluarga kan. Iya. Hayya alal falah. Jadi kalau kita baca hayya alal falah, marilah keluarga bahagia. Oh, ya. Program keluarga bahagia teman-teman. Artinya jadi robah deh. Hayya alal falah. falah. Gitu kan. Kemudian di adzan subuh ada yang namanya tasrib. Ya. Tasrib itu adalah pengucapan seruan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah itu insya Allah mungkin tidak terlalu banyak yang salah lah. Tapi ada juga sih dulu pernah ada yang adzan mimnya diganti sama nun. Oh. As-salatu khairum minan naun. Minan naun. Itu jadi mungkin kalimat-kalimat adzan yang mesti diperhatikan karena apa ya, untuk pemula, untuk belajar adzan, teruskan adzan kita, teruskan semangat kita untuk beradzan, tetapi ya bertanyalah atau sering-seringlah melihat adzan yang baik, tentunya yang sesuai dengan ilmu tajwid. Karena untuk lagam itu ya relatif, tidak semua orang mampu gitu kan. Yang penting kalimatnya yang memang bagus. tidak harus seperti yang udah bagus gitu ya. Iya. Cuma harus disesuaikan dengan kondisi nafas, kondisi suara, kondisi keadaan badan. Benar. Jangan sampai ketika badan lagi tidak fit, adzan ingin dipanjang-panjang. Ya, itu yang. Nah ini juga saya ingin sampaikan ke Ki Adi juga nih, karena Ki Adi suka adzan di khotib Jumat kan, Jumatan. Ya. Nah itu mohon maaf aja Ki Adi, ini saya ingin sedikit memberikan tips saat kita adzan sholat Jumat. Oh gitu. Ya kalau saya sendiri mohon maaf ini ya, kita gak usah panjang-panjang lah. Oh iya, karena adzan Jumat itu ada keterangan wayak suruh khutbah karena sallallahu alaihi wasallam. Nanti gini, adzan lama, khutbahnya lama. Iya. Sampai-sampai juga itu jemaah sampai kesal di belakang. Bukankah dalam Al-Barzanji ada wa yutilus sholata wa yaqsurul khutbal jumaiyah, bahwa Rasul itu meringkas daripada khutbah dan memperpanjang ibadah sholat. Nah sekarang khutbahnya waktunya udah hampir mepet, tambah waktunya habisin sama adzan. Adzan 10 menit atau 7 menit. Ya adzan Jumat itu ya yang relatif singkat lah. Jangan mentang-mentang kita punya suara bagus, napas panjang. Itu adzan di Jumatan sampai lama. Ya mungkin untuk sebagian orang bahagia, tetapi sebagian orang juga kan ada yang kerja, yang istirahatnya memang betul-betul kepingin digunakan semaksimal mungkin. Makanya untuk adzan Jumat ya yang sederhana-sederhana sajalah, jangan terlalu panjang gitu kan. Bukannya nggak boleh kalau udah terbiasa di tempat itu dengan khutbah yang panjang atau adzan yang panjang, nggak masalah. Iya, tapi mungkin kalau misalnya ada yang pendatang itu ya. Yang jadi kasihan yang itu dari kan luar yang kerja, yang kepingin istirahat atau yang kepingin perjalanan yang jauh memerlukan waktu yang lama, kepingin cepet-cepet pergi gitu kan. Ya itu kan kebijakan-kebijakan seperti itulah penting untuk kita kita berlakukan atau kita pakai lah. Karena ya sendiri itu kan suka ngekhotib gitu kan, suka khotib Jumat. Kadang-kadang apalagi di rumah sakit ya. Rumah sakit itu urusannya apa? Pasien. Yang hadir itu dokter, yang hadir karyawan rumah sakit. Kita nggak bisa, atau bukan nggak bisa, kita ya bijak kita nggak boleh lama-lama khutbah Jumat di sana. Karena apa? Ini urusannya pasien loh. Iya. Bagaimana kalau ada pasien yang sangat membutuhkan saat betul itu? Seperti itu. Jadi ya makanya Rasul itu sangat luar biasa bijak berarti ya. Itu dalam adzan termasuk khutbah dan sebagainya kita ya
sesuaikan dengan keadaan dan situasi, dengan kebiasaan tentunya. Bukan berarti ya kita mengkritisi yang panjang-panjang, tidak. Ya tidak gitu kan. Mungkin kalau sudah biasa panjang silakan. biasa. Cuma mungkin kondisional kalau misalnya pada saat khutbah Jumat itu banyak orang-orang pekerja, apalagi dokter kayak tadi pasien, nah itu harus agak sedikit bijak mungkin di situ ya. Ya, jadi ini mohon maaf agak nyerempet dikit nih di bahwasanya kita kan obrolan cuma adzan kan. Ya, yang saya tekankan di sini adalah adzan Jumat. Dimohon tidak panjang-panjang, tidak lama-lama gitu kan, untuk YAD khususnya lah. Kalau udah terbiasa nggak apa-apa lah, di tempat lain mungkin. Ini untuknya kita kan hidup di ruang lingkup yang banyak karyawan. Mungkin kalau adzan Jumat yang panjang itu kalau misalnya memang warganya setempat di situ ya. Iya kan, yang tadi tapi kalau misalnya ada yang misalnya dari luar, banyakannya dari luar, nah itu mungkin harus sedikit bijak juga. Karena juga kalau adzan panjang-panjang kan khutbah juga waktunya dihabisin sama adzan. Ada yang ada nih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nadanya lama, kemudian dia kasih tempo juga lama, berhenti lama. Berarti kalau lama gitu bisa nguyup kopi gitu. Ya mungkin di luar yang mau masuk masjid ya ada kayak gini mending dulu. Kalau misalnya ini dahirina kalau ada jedanya lama gitu. Iya kesel udah ya kan gini, karena itu kan adzan dulu kan. Kalau kita adzan dengan nada tinggi kemudian lagu yang panjang, itu relatif ketika ngatur napas juga lama itu loh. Benar. Kan? Tapi kalau adzannya relatif tidak panjang, tidak terlalu singkat, sedang-sedang saja. Nah, itu mah insya Allah luar biasa. Tapi mungkin saya kasih tips atau cara bagaimana ketika napas kita pendek. Kalau yang napas panjang udah gak usah dibicarain, dia akan mampu kok. Ini yang pendek, terutama adzan subuh, jangan sampai adzan dipotong-potong. Karena kepingin kejar lagu, pada akhirnya lagamnya dipotong-potong, kan. Jadi sudah satu napas saja. Seperti kita di subuh itu kebanyakan lagu Hijazi. Lagu Hijazi. Lagu Hijazi itu ya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah itu ada
ada yang harus digarisbawahi. Ada yang masih baca la ilaha illallah. 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 Yang benar adalah la ilaha illallah. Itu tafkhim atau taglid, istilah ada yang bilang taglid lafaz Allah itu ketika tebal. Ada lagi pertanyaan yang lain Ki Adi atau mungkin yang ada kelewat? Ya, ini kan tips-tips aja nih buat teman-teman. Jadi yang pertama harus disesuaikan dengan suara kita. Kalau misalnya suara tinggi tidak bisa mencapai, ya mungkin dinada rendah saja. Gitu. Nah, gitu. Jangan karena kita semangat. Nah, itu biasanya kalau speakernya bagus itu. Nah, itu Speakernya paling bagus, enak tuh. semangat sih. Tahu-tahunya suara kita kurang mendukung. Ngelengi itu bahaya itu. Ngajalengak ya lah gitu. Ya, memang mungkin perubahan suara itu mungkin dari aktivitas kita memang banyak bicara atau terus semua, jadi ketika azan ya bisa kan kondisi suara itu kan tidak stabil kan, kadang fit, kadang ya tidak fit, faktor makanan juga bisa. Nah itu teman-teman, yang pertama kalau azan itu kalau memang kondisi napas kita lagi tidak fit, ya udah cari alternatif aja dengan suara tinggi, suara rendah saja, tapi sesuai juga dengan kalimat-kalimat azan itu sesuai dengan tajwid juga. Ya kalau contoh mah memang Bilal juga disuruh Rasul karena dia paling tinggi. Itu mah kan mereka ya suaranya hebat. Beung na barada kurang Mekah. Beda dengan kita. Iya. Kepingin suara tinggi, makanan pete, jengkol, karedok, lenca. Ya, ngerebek ya dia. Kadang nasi Padang itu aduh luar biasa ngaruhna karena suara itu. Enak dimakan. Enak gitu. Dan ngeunah meuli dewe ya nama itu. Itu yang pertama, mungkin untuk mengejar lagam juga ya. Kalau saya sendiri sih dulu kalau memang lagamnya belum dikuasai dengan betul, ya lagam yang biasa aja dulu gitu. Saya ya intinya mah itulah selera kalimah dulu baikin, kemudian nanti merangkak kepada lagu. Kalau azan kan banyak. Ada lagu Hijazi kayak barusan, ada lagu Ros, dan lagu Ros alhamdulillah udah saya upload di sana tuh, udah duluan di upload itu. Adanya singkat banget gitu, sampai durasinya kurang dari 2 menit, kayak 3 menit kalau nggak salah itu. Ya bagus lah untuk ini ya. Ya intinya kan pembelajaran. Karena banyak adik-adik kita juga yang masih belajar adzan gitu kan. Ya, seperti itu jadi mungkin untuk penjelasan adzan, kalau secara lebih luasnya mungkin kita nunggulah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Seperti itu. Dari sahabat Abinah Haidan. Seperti itu. Dan mungkin nanti merangkak ke qomat mungkin ya. Oh iya, qomat kan. Iqamah. Gitu. Iqamah juga sama, itu kan adzan juga, cuma adzannya ya setengah daripada adzan biasa. Seperti iqamah. Jadi yang penting diperhatikan lah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Ada yang masih baca qad qamatis sholati, qad qamatis sholah. Yang benar adalah qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Karena itu kan sebagai apa? Kalau di ilmu alat itu di jurumiyah. Qad qamatis sholatu, fa'il kemudian maf'ul. Qad qamatis sholatu. Apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Qad qama teman-teman guys, ngadeg naon as-sholatu. Fa'il. Untuk fa'il. Karena kan fa'il itu harus apa yang namanya fa'il itu ketika ada kalimat fi'il pasti ada fa'il. Syarat fa'il ada fi'il, koma ada fi'il. Barisnya pasti itu. Iya. Nah, itu kan. Kedua mati sholatu,
qad qamatis shalah. Jadi qad qamatis sholati. Ada masih ada yang sholati. Oh, itu kan. Ya kan? Qad qamatis shalah. Tuh qad qamatis shalah. Jadi Pak ya kan. Oh, iya. Ya sedikit kan di jurumnya dulu walaupun nggak tamat lah. Ya lah. Tapi setidaknya tahu lah. Mohon maaf apabila ada kekurangan ini. Karena ini obrolan-obrolan yang santai saja. Masalah adzan saja. Itu Ki Adi yang dapat anak sampaikan ya. Itu teman-teman lah seputar kekurangan-kekurangan ya. Kekurangan-kekurangan dalam berazan. Mungkin kita semuanya ke depannya bisa lebih baik lagi dalam melantunkan azan di masjid-masjid. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Berjumpa kembali di channel Abinah Haidan channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.